Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadani dari kelas HTNC. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas makalah saya yang berjudul Hakikat Karya Tulis Ilmiah. Baik, langsung saja saya mulai dari latar belakang. Jadi, dalam ranah penelitian, karya tulis ilmiah dijadikan untuk menganalisis suatu masalah untuk dipecahkan. Karya tulis ilmiah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan. Yang paling banyak berkontribusi dalam dunia karya tulis ilmiah bukan hanya peneliti, tetapi di situ juga ada dosen, mahasiswa, juga pelajar. Mengapa karya tulis ilmiah begitu penting? Karena karya tulis ilmiah bisa mengasah kemampuan seseorang untuk menuangkan ide-idenya dalam bentuk tulisan dan dapat melatih untuk bisa belajar memecahkan suatu masalah disertai dengan solusi-solusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya solusi-solusi yang asal-asalan. Dalam dunia pendidikan, karya tulis ilmiah juga digunakan dosen untuk dijadikan bahan tugas bagi mahasiswanya atau melakukan penelitian atau riset bersama. Jadi tidak heran mengapa karya tulis ilmiah begitu erat dengan dunia pendidikan. Jadi karya tulis ilmiah menjadi sumber rujukan bagi masyarakat luas untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Di sini saya mengambil 5 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian karya tulis ilmiah? Yang kedua, apa saja ciri-ciri karya tulis ilmiah? Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah menulis karya tulis ilmiah? Yang keempat, apa saja jenis-jenis karya tulis ilmiah? Yang terakhir adalah bagaimana contoh-contoh karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan salah satu bentuk kegiatan akademik yang berpotensi ditunda-tunda pengerjaannya oleh mahasiswa atau prokrastinasi. Di sini saya juga menyebutkan pengertian karya tulis ilmiah oleh beberapa ahli. Yang pertama ada Munawar Syamsuddin yang mengatakan bahwa penulisan ilmiah merupakan sebuah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi ilmiah tertentu dengan memilih metode tertentu dari presentasi secara keseluruhan, teratur, dan konsisten. Yang kedua dari Adwiya Wartaya yang mengatakan bahwa karya ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Yang terakhir menurut Broto Wijoyo yang menjelaskan karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Di sini saya mengambil dari seorang ahli yaitu Jones. Ciri-ciri yang disebutkan Jones adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyajikan fakta-fakta. Artinya dalam menulis karya tulis ilmiah kita tidak boleh sembarang mengambil suatu data yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Karena kevalitan suatu karya tulis ilmiah itu merupakan tanggung jawab dari si penulisnya. Yang kedua, cermat dan jujur. Yang dimaksud cermat yaitu dalam menganalisis suatu karya tulis ilmiah harus beserta solusinya yang valid dan tidak menerka-nerka. Artinya yakin dengan solusi-solusi yang diberikan. Dan yang dimaksud jujur di sini adalah apabila kita mengutip suatu kutipan dari sumber literatur baik buku, jurnal, majalah ataupun apapun itu, pokoknya kita harus mencantumkan sumber rujukan itu secara detail dan secara jelas. Jadi kita tidak bisa mengakui bahwa yang kita kutip itu adalah pendapat kita sendiri. Yang ketiga, tidak memihak atau objektif. Artinya, karya ilmiah tidak boleh memihak apalagi menunjukkan sisi subjektivitas, opini, dan perasaan emosional si penulisnya. Yang keempat, sistematis. Sistematis yang dimaksud di sini adalah karya ilmiah disajikan dengan berurutan, terstruktur, dan tertata. Yang kelima, tidak bersifat haru. Artinya karya tulis ilmiah yang kita buat tidak mengganggu emosional si pembaca. Yang keenam, mengesampingkan pendapat yang tidak berdasar.
yaitu tidak memasukkan pendapat-pendapat yang kurang jelas sumbernya atau yang tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada di lapangan. Yang ketujuh, sungguh-sungguh. Artinya kita dalam menulis karya tulis ilmiah tidak boleh hanya untuk main-main, karena karya tulis ilmiah itu menyangkut masalah publik ya. Jadi sangat berpengaruh bagi pembacanya. Jadi kita harus mementingkan kevalitan suatu karya tulis ilmiah. Yang kedelapan, tidak bercorak debat. Jadi tulisan ini tidak seperti mengkritik sesuatu atau mengkritik seseorang. Jadi posisi kita itu dalam menulis karya tulis ilmiah netral. Yang kesembilan, tidak secara langsung bernada membujuk kepada pembaca. Artinya si penulis tidak mengajak pembaca pro atau kontra terhadap apa yang dibahasnya. Yang terakhir adalah tidak melebih-lebihkan. Artinya karya tulis ilmiah ditulis sesuai pada porsinya, yaitu ditulis sesuai dengan data dan fakta yang benar-benar ada di lapangan. Jadi apabila ingin ditelusuri kebenarannya, itu benar-benar nyata dan benar-benar valid. Langkah-langkah menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada pre-writing, yaitu ide yang ada di dalam pikiran kita tuangkan ke dalam kertas. Yang kedua adalah drafting. Proses ini dimulai dengan melengkapi kalimat secara utuh. Jadi apa yang kita lakukan sebelum pre-writing, kita sempurnakan di drafting. Yang ketiga adalah revising. Setelah menghasilkan suatu tulisan yang lengkap, selanjutnya yang kita lakukan adalah tahap revisi. Setidaknya dalam tahap revisi ini, kita membutuhkan seseorang yang memang ahli dalam bidang ini ya, agar bisa melihat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan kita tidak menyadarinya bahwa itu suatu kesalahan. Yang keempat ada editing. Hal-hal yang dilakukan saat editing ini adalah memperhatikan tata bahasa dan format penulisan yang sudah ditentukan. Jadi di cross check kembali yang sudah direvisi, kita cross check lagi di editing. Yang terakhir adalah publishing. Proses akhir ini dokumen sudah siap dipublish atau misal tugas dari dosen sudah siap dikumpulkan. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut, disertai dengan analisis yang logis dan objektif. Yang kedua adalah artikel atau jurnal. Artikel adalah karya tulis ilmiah yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal yang ditulis dengan tata cara dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan oleh jurnal tertentu. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang di dalamnya membahas fenomena yang sesuai dengan bidang keilmuan yang diambilnya. Yang keempat ada tesis. Tesis adalah suatu karya tulis ilmiah mahasiswa S2 atau pasca sarjana yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Yang kelima adalah disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa perguruan tinggi yang menyelesaikan program studi S3. Yang keenam ada resensi. Resensi adalah ulasan tentang suatu karya yang isinya biasanya berupa rangkuman berisi kelebihan atau kekurangan si suatu karya itu. Tapi biasanya resensi kebanyakan yang diresensi adalah buku. Yang ketujuh adalah esai. Esai merupakan karya tulis ilmiah yang menggabungkan fakta-fakta yang akurat, pengalaman, dan imajinasi tentang suatu topik permasalahan yang dikaji penulisnya. Yang kedelapan adalah opini. Opini adalah suatu pendapat penulis mengenai suatu permasalahan lalu dikemukakan dalam bentuk karya tulis ilmiah dan pembahasannya biasanya tidak terlalu mendalam. 9. Kertas kerja. Kertas kerja ini bisa dikatakan hampir sama dengan makalah, tetapi dalam kertas kerja penjelasannya lebih mendetail.
Dan kertas kerja menganalisis permasalahan secara lebih mendalam dibandingkan makalah. Laporan. Laporan adalah bentuk karangan yang menyajikan fakta, baik berupa peristiwa maupun kegiatan. Jadi ada berbagai macam jenis laporan, yaitu ada laporan kegiatan, laporan keuangan, dan laporan-laporan yang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.